Iya. Anak takon ini nek kemudian sekolahnya nang ndi? Biasanya. Oh, siki bangunan sekolahnya dadi apa? Gede. Sekolahannya siki wis dadi apa? Yang keras. Tidak apa sih ki? Mau balik desa dia enggak Nah, boleh desa. enggak Nah, ini gimana nggak nulis karo buku apa? Bukunya apa hingga nulis? satu sabak. Hah? Karo sabak. Sapak. Iya. Ini gimana mangkat numpak apa? Buku apa? Numpak apa nggak mangkat sekolah? Dia melakukan. Aku dewe kan? Ya anak batire sekolah. Ninyong beke kelas telu. Membela gulung dina. Soalnya agi Jepang langkah lambi. Yung lambine pada pecah. Dari batire. Jadi yang ora sekolah. Bisa nera sekolah. Iya. Jadi sekolah mun kelas telu komun gulung dina do kelas telu. Jadi caranya mun kelas loro. Kelas loro. Nah, ini kemian regane sih kepriwe rega belanjaane? Harga belanjaane larang-larang. Tegang nganggur pasar ya. Kejar. Pasarnya orang mesti besanu ya. Nyong dikupis carane nyong sing urung mencar. Duit besanu. Kakek 2.500, 3.000 ya. Untuk janganan. Untuk janganan. Sekolah agi wong Jepang iki rambine wis miteng rambine ngene nek bedah daru-aru iku nang celana wis muk rambine bedah iku nyamuli nangis papa nyong rambine bedah daru iku celana lah daru-aru iku nyatane bedah bapane pahale nang gilian rombengan. Jadi terus dinane maning ngomong rambine pecah karo ring wates bapane ondi Tuku. Laku sekolah. Sekolahnya nang kana biasana nang belum gitu perapatan. Situ nggak balik desa ya. Terus mau balik desa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa dari SMP Negeri 2 Purbalingga, kelas 7E, ingin mewawancarai tentang kehidupan pada zaman dulu, tentang pendidikan, ekonomi, sosial kakek. Pertama, bagaimana pada zaman kakek sekolah waktu itu? Waktu zaman kakek dulu, kalau mau sekolah itu nggak ditanyain umurnya berapa. Kalau sekarang kan ada maksimal umur 7 tahun. Kalau dulu itu kalau tangannya belum sampai ke telinga begini itu nggak diterima sekolah dulu. Beda kalau zaman sekarang. Apakah alat tulis yang digunakan? Waktu kakek sekolah dulu itu alat tulis itu namanya sabak. Mungkin kalau anak-anak sekarang itu nggak tahu yang namanya sabak. Sabak itu pengganti dari kalau sekarang namanya buku. Terus untuk menulisnya, alat tulisnya itu kalau sekarang pensil, itu dulu namanya tuh grip. Jadi kalau untuk menulis itu pensil buat nulis di sabak. Kalau udah sampai tulisan di sabak itu, kalau misalnya nanti pelajarannya ganti ya tinggal dihapus saja pakai tangan. Itu terus hilang lagi. Nanti terus buat nulis lagi itu sampai besok ya cuman sabak satu-satunya itu sama grip. Berapa biaya sekolah waktu itu?
Kalau waktu kakek sekolah dulu itu biayanya per bulan dulu itu namanya POM. Kalau sekarang mungkin apa SPP apa kakek juga nggak tahu. Kalau dulu per bulan itu hanya 5 rupiah. Padahal 5 rupiah itu juga buat orang tua kakek juga itu terlalu berat bayarnya. Jadi kadang bayar, kadang enggak. Melihat dari kebutuhan untuk makan saja orang tua kakek dulu Bagaimana perlengkapan sekolah seperti seragam dan sepatu? kalau zaman dulu sekolah itu masih sengsara, apalagi yang namanya sepatu. Seragam saja enggak semua anak bisa pakai seragam. Karena apa? Karena sosial ekonomi orang tua zaman dulu itu masih belum ada. Jadi yang pakai seragam sih ada, cuman 1-2 itu misal anaknya orang kaya. Kalau apalagi yang namanya sepatu. Jadi dulu kalau seragam ya udah cuman ada celana, ada baju, ya udah berangkat sekolah gitu, nggak pakai seragam juga nggak apa-apa. Apakah pelajaran sekolah dulu? Kalau dulu pelajarannya ya mungkin nggak sebanyak sekarang. Kalau dulu saya ingat kakek ya tambah-tambahan, perkalian, ada porogapet. Mungkin anak sekarang sih nggak kenal itu namanya porogapet. Mungkin sekarang apa jadi matematik apa kakek juga nggak paham. Terusan ya kadang ya disuruh nyanyi, ya agama juga diajarkan gitu zaman dulu. Yang kedua, bagaimana kebutuhan pokok waktu itu? Kalau kebutuhan pokok untuk makan namanya kakek waktu dulu masih anak-anak sih ya, tahunya kan minta makan sama orang tua. Cuman orang tua mungkin zaman dulu makan juga susah. Jadi ya mungkin kalau yang punya sawah mengandalkan hasil dari sawah. Tapi kalau yang nggak punya sawah ya paling itu namanya kerja buruh. Misalnya ada buruh numpuk padi, ada buruh ngerampet sawah, ada buruh macul. Nanti jadi makanya ya setelah dikasih duit sama yang kita buru gitu loh, bisa untuk makan. Berapa harga dan dari mana mencari untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari? Ya kalau harga sih kakek dulu juga masih belum paham. Cuman untuk melengkapi hidup sehari-hari itu, ya itu setahu kakek itu orang tua jadi misal ada yang kerja di sawah itu orang tua jadi misal ada yang kerja di sawah, ada yang kerja di kebun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya namanya buruh tani begitu loh. Sama yang punya sawah, kan semua orang nggak mempunyai sawah semua, ada yang namanya buruh. Jadi kalau udah buruh itu baru terima bayaran dari yang punya sawah, baru bisa untuk makan, kasih makan anak-anaknya sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana keadaan transportasi pada waktu itu? Waktu zaman kakek dulu ya namanya transportasi ya nggak kayak sekarang. Sekarang kan udah enak, ada sepeda, ada motor, ada mobil. Kalau dulu mah kalau mau sekolah itu jalan kaki. Padahal jalan masih tanah, masih berbatu. Tapi namanya dulu kakek pengen sekolah, biar jauh kayak apa juga tetap di jalan itu. Ya kakinya nggak pakai sepatu, jalannya masih berbatu. Tapi ya namanya transportasinya dulu cuman itu, ya tetap jalan kaki kakek.
Bagaimana cara berkomunikasi untuk mengetahui informasi atau berita? Oh, zaman dulu kalau kakak pengen tahu berita dari luar misalnya apa ya paling-paling dengerin radio. Terusan denger radio itu juga dari rumah tetangga karena satu kampung itu paling-paling yang punya radio hanya satu dua, itu paling banyak dua tiga lah, nggak semua rumah itu punya radio. Jadinya kalau pengen berita itu ya paling paling itu satu-satunya alat komunikasi untuk kita cari berita atau cari kabar, itu hanya satu-satunya itu radio. Itu juga radio dari tetangga jauh, bukan tetangga dekat. Dan apa saja alat komunikasinya? Kalau komunikasinya sih kalau mungkin di desa itu kan radio. Cuman kan kalau mungkin bagi kakak-kakak dulu yang sudah pada tahu ke kota mungkin kan ada itu telegram, apa itu surat, ada itu telegram, apa itu surat. Mungkin waktu kakek dulu kan hanya tahunya radio karena kakek itu sekolahnya di kampung di pelosok, jadi hanya dengar saja itu yang namanya telegram, yang namanya surat, itu yang surat ada perangkonya dulu. Jadinya kakak juga informasinya ya paling satu-satunya itu hanya dari radio. Terima kasih atas wawancaranya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kakek hanya pesan ya, kalau zaman sekarang sekolah udah pada enak, nggak kayak zaman kakek dulu. Jadi raihlah cita-citamu setinggi mungkin, jangan males-males belajar, karena kalau kakek dulu nggak belajar kan nyesel lah. Sekarang anak-anak cucu kakek harus sekolah biar pinter, biar jadi orang yang pada berbakti kepada negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 7E ingin mewawancarai tentang kehidupan di zaman dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Filiarasya. Syifa Dwi Azizah dan Amun Prisca Octaviani. Sebelum mewawancarai, kami ingin berkenalan dengan beliau. Nama Mbak siapa? Bu Lastini, Mbak Lastini, Mbak lahir tahun berapa? tahun 1960 Tempat lahirnya di mana? di Purbalingga Gajah. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Mbak Lastini. Yang pertama, bagaimana pendidikan sekolah pada zaman dahulu? Zaman dahulu sekolah saya bajunya nggak pakai seragam, nggak pakai sepatu, bawahnya buku satu, terus pensil satu, dikasih plastik, kantong plastik, udah berangkat. Yang kedua, bagaimana ekonomi harga-harga kebutuhan pokok? Harga pokok zaman dahulu ya nggak mahal sih, tapi uangnya langka, nggak banyak. Saya kalau sekolah sangunya seringgit itu kebanyakan. Seperak itu sangu saya. Kamu nggak tahu seperak seberapa. Yang ketiga, bagaimana transportasi dan komunikasi pada zaman dahulu? Zaman dahulu belum ada kendaraan, nggak banyak. Kalau ke tempatnya saudara ya jalan kaki langsung. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Sekian tugas wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
saya Rizky Akbar Haikal dari kelas 7E ingin mewakili kelompok Nanas, ingin mewawancarai mbah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap mbah siapa ya? Nama saya lengkap Sudiman. Umur dan lahir tahun? Saya lahir tahun 1938. Sekarang umurnya sudah 84 tahun. Pekerjaan terakhir mbah apa ya? Pekerjaan terakhir saya pensiunan PNS tahun 1994. Pendidikan terakhir mbah? Pendidikan saya terakhir sekolah menengah atas. Ekonomi mbah dulu bagaimana ya? Apakah baik? Ekonomi saya mengandalkan dari pensiunan saja untuk membiayai keluarga, kebutuhan keluarga lah. Sosialisasi mbah terhadap warga sini gimana mbah? Sosialisasi ini saya ikut meramaikan kalau ada kerja bakti, ikut, dan lain-lain pekerjaan dari RT, dan juga melaksanakan sebagai penasehat musola Nur Huda Purworejo Wetan. Sekian dari saya Rizky Akbar Haikal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama mbah siapa? Pak Waslim Mbah lahir tahun berapa? 1955. Tempat lahirnya di mana? Di Wirasana Purbalingga. Pertanyaan pertama, bagaimana pendidikan di zaman dahulu? Di zaman dahulu pendidikan juga maju, cuman kendaraan dari sini, dari Wirasana sampai ke Bansar ST jalan kaki. Pertanyaan kedua, bagaimana transportasi dan komunikasi di zaman dahulu? Hah? Bagaimana transportasi dan komunikasi di zaman dahulu? Di zaman dahulu komunikasi nggak seperti zaman sekarang, karena zaman sekarang gampang. Zaman dahulu transportasi juga agak susah karena kendaraan belum banyak. Pertanyaan ketiga, bagaimana ekonomi harga-harga kebutuhan pokok di zaman dahulu? Di zaman dahulu waktu saya sekolah ekonomi ya kurang stabil. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Yaitu Pak Harto dan Pak Nasution. Beliau inilah yang mengobarkan semangat menumpas G30 SPKI sampai akar-akarnya, yang dikomandai oleh Sarwo Edi sebagai komandannya, sehingga komunis habis sampai dengan akar-akarnya. Komunis artinya tidak mengakui adanya Tuhan atau disebut ateis. Kesimpulan, tahun 1945 sampai 1950 zaman revolusi agresi melawan Belanda. Tahun 1950 sampai 1959 zaman negara Republik Indonesia, PKI Musa Madiun memberontak. Tahun 1948 untuk semua itu disebut zaman Orde Lama. Dimulai tahun 1966 sampai 1998 disebut Orde Baru.
tahun 1998 sampai 1995 disebut zaman reformasi. Begitu pula 1999 sampai 2004 juga disebut zaman reformasi. 2014 sampai dengan 2024 ini zaman Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari SMP Negeri 2 Purbalingga ingin mewawancarai tentang pendidikan ekonomi sosial pada zaman dahulu. Pertanyaan pertama, bagaimana waktu Mbah sekolah dulu? Mbah waktu sekolah dulu ya masih belum ada peralatan, masih sederhana. Mbah pakai sabak atau batu tulis, belum pakai buku. Terus pertanyaan kedua, berapa harga makanan dan barang-barang pada zaman dahulu? Ya, harga makanan dan zaman dahulu ya masih murah, sebab uang masih belum ada rupiah seperti sekarang. Mbah dulu kalau bawa uang untuk sekolah paling banyak yaitu setali adalah 2 ketip 5 sen. 1 rupiah adalah 10 ketip, 1 ketip adalah 10 sen. Terus pertanyaan ketiga, apa saja transportasi yang digunakan pada zaman itu? Transportasi yang digunakan belum banyak motor seperti sekarang, yang kebanyakan pakai sepeda. Dan walaupun ada mobil namanya oplet. Pertanyaan terakhir, apa alat komunikasi yang digunakan pada zaman itu? Alat komunikasi waktu zaman itu adalah radio dan koran. Terima kasih.